Oke, shalom semuanya. Oke, shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang mau saya kasih tahu. Buat teman-teman yang di rumah, mengingatkan hari ini kita mau mengadakan perjamuan kudus. Jadi siapkan makanan atau roti supaya nanti kan nggak terburu-buru. Buat teman-teman yang di sini tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga kita tetap bisa lebih ekspresif ketika menyembah Tuhan, ketika nanti WL menyuruh mengangkat tangan, biar itu bukan suatu suruhan tapi lahir dari ekspresi kita karena kita ingin memuliakan Tuhan. Nah, nanti juga ketika sedang membagikan firman Tuhan, pastikan kita mencatat poin-poin penting dan mengaminkan firman tersebut. Contohnya, yuk kita sama-sama ya, kalau ada firman kita sama-sama katakan amin. Nah, seperti itu suatu tanda kalau kita mengkonfirmasi firman itu terjadi dalam hidup kita. Oke? Juga nanti ketika ingin memberikan persembahan ada di pojok belakang, bisa diberikan sebelum, sesudah, atau selesai ibadah. Oke? Terus sebelum kita mulai saya ingin membacakan sebuah ayat di Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, untuk kesempatan di mana kami bisa beribadah, kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak akan Kau pandang hina, bahkan itu adalah suatu korban yang indah di hadapan-Mu. Kami datang dengan segala kehancuran kami datang dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kami datang fokus untuk menyembah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami mulai, berkati juga Tuhan Yesus teman-teman kami yang di rumah, berkati jaringan supaya mereka bisa beribadah, dan hadirat yang kami rasakan di sini dirasakan juga di rumah ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama percaya katakan amin. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you broke heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You didn't happen without us, so Jesus, you broke heavens down. My sin was great. My sin was great. Your love is greater.
Nothing compares to these. What a wonderful name it is. The name. Everybody sing, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. What a wonderful name it is. Nothing compares to these. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How beautiful your name, Lord. We ask the Holy Spirit to fill us. We ask Holy Spirit to fall upon us, Jesus. Thank you, Jesus. Death could not hold you, the filter before you. You silent the proof of sins and grave. The heavens are roaring, praise your glory, to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of sin. What a powerful name it is, what a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of, what a powerful name it is. Oh, what a powerful name it is, Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand again. What a powerful name it is.
'cause that couldn't hold you. The battle before you, Lord. Oh, oh. Yarabata, yarabara, shirara, tiriri. Yarabata, yarabara, shirara, tiriri. Yarara, shirara. Come on, let us worship Him with your voice, with all of your heart. Jesus, we worship you. We praise your name. Your name above all names. Your King above all kings. We worship you, our Lord. Oh, this is our desire. This is our heart. This is our life. We give it all to you, Lord. We give it all to you. Oh, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need your presence, Lord. Oh, oh, oh. Hallelujah. You have no rival, you have no equal, now and forever, God. You reign, yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Come on, one more time, sing it. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ. You are my King, what a powerful name it is, nothing can stand again. What a powerful name it is, the name of. One more time, what a powerful name. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ. Christ my King, what a powerful name it is, nothing can stand again. What a powerful name it is, the name. Sing, you have no rival, you have no rival, you have no
Yours is the name, a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. One more time singing. How powerful. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Namamu sungguh mulia Tuhan. Namamu sungguh ajaib Tuhan. Tidak akan pernah lelah kami menyebut nama Tuhan di dalam setiap doa kami Tuhan. Di dalam setiap harinya Tuhan. Namamu kami sebut Tuhan Yesus. Karena namamu berkuasa Tuhan. Namamu sungguh berkuasa Tuhan. Dan kau bekerja atas kami ketika kami menyebut nama Tuhan. Ya Rabba Shikara. Thank you Jesus. Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami ada sampai hari ini. Itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi Tuhan. Untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Bahkan buat kota kami, kota Batam Bapak. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita. Pribadi lepas pribadi kita berdoa. Kerinduanmu bagi bangsa ini, kerinduanmu bagi kota ini. Mari buka suaramu hingga terdengar dengan telingamu. Mari berkati negara ini. Mari berkati kota ini. Kami membuka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Kau bekerja atas Indonesia, Kau bekerja atas kota Batam Tuhan, yang hari-hari ini penuh Tuhan, dengan segala macam kejadian-kejadian yang tidak pernah kami pikirkan. Tapi kami mau berdoa apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti berdoa untuk Indonesia, untuk kota Batam. Biar tangan Tuhan yang bekerja, biar tangan Tuhan yang memulihkan apapun yang sedang terjadi saat-saat ini ya Bapak. Kami percaya perlindungan Tuhan ada bagi kami, perlindungan Tuhan ada bagi Indonesia, perlindungan Tuhan ada bagi kota Batam. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi anak-anak-Mu yang percaya, bahkan bagi orang yang belum percaya. Kau curahkan berkat bagi mereka, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan juga hidup di dalam hati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak muda Tuhan Yesus, buat teman-teman kami Tuhan Yesus. Mungkin ada mereka yang tidak pernah lagi datang ke gereja, kami tidak pernah bertemu lagi dengan mereka. Mungkin kami melihat mereka di tempat-tempat yang tidak benar, tapi hari ini kami berdoa Tuhan biar kiranya kami membuka hati mereka, sehingga mereka boleh kembali
Erwin, Pak Julianus dan beberapa wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati mereka sebagai pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk memimpin gembala-gembalamu. Biar Tuhan Engkau yang memberkati mereka, roh kepemimpinan ada pada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat komunitas kami Shine Tuhan Yesus. Terima kasih buat wadah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kami bisa bertumbuh, kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada, buat pembina kami KPRA Tuhan yang ada di Pinang. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati Kefas juga Tuhan. Lindungi Tuhan mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Berkati mereka dan juga Kau Febri. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat youth pastor kami Kau Edwin Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Biar perlindungan Tuhan juga ada bagi mereka. Kau yang memakai Kau Edwin sebagai leader yang luar biasa untuk memimpin anak-anak muda di tempat ini ya Bapak. Biarlah kepemimpinan itu ada pada Kau Edwin Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang dia pimpin boleh menuai mujizat, bisa menjadi berubah menjadi yang lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan kami mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang mau boleh sama-sama katakan Amin. Sorakan haleluya. Semua bersuka cita buat Tuhan, amin. Yang bersuka cita buat Tuhan, sorakan wuhu. Haleluya. Hey, oh, semua sorakan. Oh. There's a party right here. Oh, where your glory is all around. In this electric atmosphere, where your presence is the greatest sound. Come on and lift him up higher, for he is worthy, for he is worthy. Come on and sing out louder, give him the glory. Sama-sama nyanyikan. You are the reason why we celebrate. You are worthy of the highest praise. You are. Semua sorakan. Hey, oh, sekali lagi. Amen. Freedom is here. Oh, and now the time for letting go. In this electric atmosphere. Everybody let the good times roll. Come on. Come on and lift him up higher, for he is worthy. For he is worthy. For he is worthy. Come on and sing out louder. Hallelujah. Semua Muhammad bagi Tuhan. 1, 2, 3. You are the reason why we celebrate. You are worthy of the highest praise. You are, sing you are. Oh, everybody sing you are. You are. Hallelujah. Everything is so much better. Cause I know it you and me together. And your love is holding me forever. And I know that never change. Woo! Semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mari siap-siap melompat lebih lagi buat Tuhan. Semuanya katakan. You are. Reason why we celebrate. Hallelujah. You are worthy of the highest. One more time singing. You are the reason why we celebrate. You are worthy of the highest praise. You are. Sorakan haleluya. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Masih bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Serukan namanya.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha dahsyat, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha dahsyat, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita percaya ketika kita menyerukan nama Yesus, ada kuasa, ada kemenangan. Amin. Amin. Berikan sosokan bagi nama kemuliaan Tuhan. Yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saya persilakan duduk semuanya. Di setiap langkahku, tanganmu menuntut jalanku. Apapun cerita hidupku, akan selalu bersinar dalamku.
kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Oh, Yesus. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your
saya undang untuk bangkit berdiri. Your will be done forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done forever. Forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be Sing one more time. Forever I will sing. forever I will sing in your praises. Forever I will trust in your Sing, your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, your will be done. Oh, we sing to you. Oh, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya bahwa Tuhan yang memegang setiap kami. Masa depan kami penuh dengan harapan. Selama kami berjalan bersamamu, tidak akan ada hal yang mustahil Tuhan. Kami akan melihat Your will be done, rencanamu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, Roh Kudus. Urapi kami semua, penuhi kami semua. Supaya kami semua boleh siap untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah cara kami berpikir. Dan kami berdoa, kami sama-sama jadi pelaku firman, tidak hanya pendengar dan pemberita saja. Karena kami percaya hanya mereka yang melakukan firman, mereka yang mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini berkati teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Kau memberkati setiap kami. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman semua, shalom. Selamat siang semuanya. Oke, kita ada di seri yang terakhir dari Future Talks ya. Kita 3 minggu ngomongin tentang Future Talks, yaitu obrolan tentang masa depan. Karena kalau kita mikirin masa depan pas udah tiba di masa depan, itu sudah terlambat. Makanya mikirin masa depannya sekarang. Makanya Future Talks-nya dibahas hari ini. Ya, dari minggu pertama kita udah bahas tentang money and time management, kemarin tentang healthy lifestyle. Siapa yang udah kurangin nasi dan gula? Tidak ada, terima kasih. Oh, udah ada satu. Oke, ya kita belajar gimana membuat gaya hidup kita lebih sehat ya, karena kita pengen melayani pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan itu butuh fisik yang sehat juga, amin. Bukan cuma rohnya menyala-nyala nih, tapi fisiknya juga perlu sehat dan kuat. Nah, hari ini kita masuk di part yang terakhir dari series ini, judulnya adalah leadership. Nah, pertanyaannya begini, kenapa leadership jadi salah satu topik Future Talk?
ya kan? Karena flashback sedikit ya, dulu saya sendiri orang yang selalu menghindar kalau ditunjuk jadi ketua atau pemimpin atau juru bicara atau ketua kelompok atau ketua kelas. Saya tuh paling nggak mau. Jadi saya selalu bilang saya ini tipe support. Wah, orang belakang layar, saya ini bukan di depan layar. Di samping pun tidak, saya di belakang gitu ya. Dan saya juga nggak suka subjek yang berkaitan tentang leadership. Waktu SMP, SMA tuh kayak nggak tertarik lah kalau ada orang bikin kayak seminar kepemimpinan tuh tidak tertarik. Di sekolah juga ada ya latihan dasar kepemimpinan. Ada yang pernah ikut? Ya mungkin nggak tahu namanya sekarang masih sama atau enggak, cuman ada namanya latihan dasar kepemimpinan. Saya pun nggak mau jadi panitia sebenarnya, tapi ya karena kakak kelas, jadi harus terlibat jadi panitia. Tapi intinya adalah saya bukan tipe orang yang suka untuk jadi pemimpin atau mengajukan diri, saya yang mimpin gitu. Saya nggak tipe orang seperti itu. Nah, setelah saya coba untuk figure it out ya, apa sih yang menyebabkan saya tuh nggak suka dulu? Dulu kenapa ya? Dan saya ketemu at least 3 alasan ini nih. Ini saya pribadi ya, Koko pribadi. Yang pertama, di keluarga Koko, keluarga saya tidak mendapat sosok leadership dari papa. Jadi di keluarga saya, yang lebih dominan memimpin family adalah mama. Walaupun papa kepala rumah tangga nih, tapi papa tidak sedominan mama. Mama yang banyak mengambil keputusan buat kehidupan keluarga. Bahkan kadang waktu saya tanya ke papa, papa suruh tanya ke mama gitu ya. Jadi udahlah langsung aja tanya ke mama, ujung-ujungnya dia juga kan. Terus kalau ada kenapa-napa, mama yang selalu hands on gitu ya. Benerin kipas, ada apa yang rusak gitu, pompa rusak. Pokoknya dia semua yang handle seluruh kebutuhan rumah tangga. Don't get me wrong, papa saya orang yang baik, cuma memang tidak memimpin. Dan karena saya nggak lihat sosok lelaki yang memimpin di rumah, akhirnya saya juga nggak percaya diri untuk mimpin. Yang paling parah, Koko inget banget, Koko udah bertumbuh, udah kerja nih, ya udah belum kerja tapi udah kuliah. Terus Koko udah punya duit deh, udah punya income. Dan waktu itu Koko kalau mau beli barang nih, walaupun itu duit sendiri, Koko tuh tetap aja nggak bisa ngambil keputusan. Rasanya ragu-ragu, takut salah, dan akhirnya Koko menanyakan approval dari mama. Ma, aku mau beli ini nih. Kayaknya perlu second opinion gitu. Kalau dia bilang, ya udah beli aja. Baru rasanya resiko tidak ditanggung sendirian. Ada mama yang membantu, yang memberikan approval. Jadi bayangin ya, Koko tuh bukan tipe orang yang ngelit banget sebenarnya. Dan jadi pertama di keluarga nggak dapat sosok leadership. Terus kedua di lingkungan, di society nih. Dulu tuh kita, khususnya saya dan keluarga ya, kami tuh kayak distrust dengan pemerintah. Hilang kepercayaan dengan pemerintahan. Dari sejak kerusuhan tahun 1998, mahasiswa mendesak mundur waktu itu Presiden Soeharto. Waktu itu dia sudah menjabat kurang lebih 31 tahun. 31 tahun. Dan banyak kasus korupsi yang terjadi, walaupun negara terlihat terbangun ya dengan kepemimpinan beliau, tapi juga banyak masalah. Banyak korupsi sampai akhirnya mahasiswa mendesak dia untuk turun. Jadi kita tuh kayak ngelihat pemimpin itu kayak udah distrust, nggak punya rasa percaya lagi. Jadi boro-boro mau ada di situ. Nggak mau deh, pemimpin ini kayaknya nggak ada yang bisa dipercaya. Itu yang saya alami. Dan yang ketiga adalah I don't want to take a risk. Aku tuh tipe orang yang play it safe. Ya, aduh jangan deh, gue nggak mau ambil resiko. Jadi Koko tidak suka tentang leadership. Koko nggak tahu gimana dengan kalian ya. Tapi itu yang Koko alamin waktu dulu di SMP, SMA, kuliah. Oke? But don't you know, kalau kita tidak menjadi pemimpin atau tidak mengambil kepemimpinan, ini yang terjadi. When godly leaders don't rise up, the wicked rises and takes places. Yang mengerti katakan amin. When godly leaders don't rise up, the wicked rises and takes place. Kalau kamu distrust dengan pemimpin, kalau kamu merasa tidak punya sosok kepemimpinan yang diteladani di rumah, atau kamu tipe seperti Koko tadi, play it safe, gak mau ambil resiko, terus kamu selalu menolak kesempatan untuk memimpin, the wicked will rise and takes place. Pemimpin yang jahat akan muncul
dan mengambil posisi kepemimpinan. Jadi pilih mana? Mau kamu yang rise up atau wicked leaders, pemimpin yang jahat, pemimpin yang punya agenda pribadi, pemimpin yang mencoba mengeruk kekayaan bangsa ini, atau mencoba membuat keputusan-keputusan yang berat sebelah, yang curang dan lain sebagainya. So, kalau pemimpin yang jahat memimpin, ini yang akan terjadi. Alkitab mencatat banyak sekali peristiwa di mana bangsa Israel dan Yehuda dipimpin oleh pemimpin yang jahat. Ya, kita akan lihat di sini beberapa. 1 Raja-Raja 15 ayat 26. Ia ini Nadab ini raja, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi bangsa itu di mata Tuhan berdosa karena pemimpinnya jahat. Jahat di mata Tuhan. Itu 1 Raja-Raja 15. 1 Raja-Raja 16 sama juga. Perhatikan, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, nama rajanya Simri, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lagi-lagi ya, when wicked leaders takes place, efeknya itu besar banget. Influence-nya yang negatif dan jahat itu akan dirasain oleh seluruh yang ada di bawahnya. Kalau dia pemimpin bangsa, maka bangsa itu jadi berdosa di mata Tuhan. Berarti betapa besar pengaruh dari seorang pemimpin. Ini cerita lain lagi, tapi masih di kitab Raja-Raja. Tadi 1 Raja-Raja, ini 2 Raja-Raja 21. Lagi pula Manasya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang, perhatikan ya, mengakibatkan orang Yehuda berdosa. Orang Yehuda ini keturunan Daud, Salomo, dari bangsa Yehuda. Dulu tuh di bangsa Israel terbagi dua, ada kerajaan utara dan selatan. Nah, orang yang ada di Yehuda ini, keturunan Daud, lebih dikenal sebagai bangsa yang takut Tuhan. Tapi gara-gara leadernya, si Manasye ini, raja ini, jahat dan melakukan dosa-dosa, akhirnya Yehuda juga berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Bangsa ini juga jadi dapat influence yang buruk di mata Tuhan. Dan kalau kalian baca ya, dari 40 raja-raja Israel dan Yehuda, cuma 5 yang takut akan Tuhan. Cuma 5 yang baik. Only 5 out of 40 kings in Israel and Judah that become godly leader. Dari cerita ini nih, cerita soal raja-raja Israel ini, kita belajar, kita tuh nggak kekurangan pemimpin. Tapi kita sangat kekurangan pemimpin yang takut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dari cerita kerajaan tadi, Yehuda dan Israel, 40 rajanya memimpin, tapi cuma 5 yang takut akan Tuhan. Berarti kita sebenarnya nggak kekurangan pemimpin, tapi sangat kekurangan pemimpin yang takut akan Tuhan. Leadership is not about titles, position, or flow charts ya. Kepemimpinan bukan soal jabatan, posisi, ataupun soal meeting dan meeting ya. It is about one life influencing another. Ini tentang membawa pengaruh. Seperti yang tadi Koko bilang, kalau yang membawa pengaruhnya adalah jahat, maka pengaruh jahatlah yang akan dialami atau dirasakan oleh semua yang dipimpin olehnya. Leadership is about influence. Dan baik kita mau ataupun nggak mau jadi pemimpin, misalkan ada yang seperti Koko tadi ya, baik kamu mau ataupun tidak mau jadi pemimpin, kebutuhan untuk pemimpin akan selalu ada. Akan selalu ada slot kosong untuk leader. Untuk leader. Dari skala yang besar sampai skala yang paling sederhana. Koko bacain ya beberapa contohnya. Pemimpin bangsa, ini mungkin skala yang paling besar. Pemerintahan, mereka adalah orang yang membuat kebijakan. Lalu ada pemimpin kota, gubernur, wali kota. Ada pemimpin di marketplace, baik yang profesional, yang bekerja di sebuah perusahaan, ataupun yang mempunyai perusahaan itu sendiri. Selalu ada kebutuhan. Terus ada pemimpin di sosial media.
Dia mungkin nggak punya karyawan, tapi dia punya banyak sekali followers dan pengaruhnya begitu besar. Oke, jadi di sosial media ada begitu banyak pemimpin di gereja, pemimpin di lingkungan, Bapak RT, Bapak RW gitu ya. Terus Pak Lurah gitu ya. Pemimpin di keluarga. Itu kan tadi dari yang skala tinggi sampai sederhana ya. Tapi kita juga bisa bagi lagi nih. Dari skala yang sempit hingga lebar. Contohnya gini, di pemerintahan sendiri nih ada banyak kementerian. Bener ya? Ada banyak kementerian, banyak menteri. Itu juga pemimpin-pemimpin tuh isinya. Di bawah mereka pasti ada banyak departemen. Setiap departemen pasti ada pemimpin-pemimpin. Di kota nih, di lingkup kota ada banyak pemimpin juga. Dinas umum, dinas tata kota, dinas perhubungan. Bayangin ya, jadi kebutuhan pemimpin tuh akan selalu ada. When godly leaders gak mau ambil posisi kepemimpinan, the wicked will rise and take place. Bahkan di marketplace juga banyak, ada banyak departemen kan, ada bagian finance, sales, ada bagian marketing dan lain sebagainya, ada bagian IT, di satu perusahaan aja ada begitu banyak, ada security lagi, ada general affair, jadi ada begitu banyak. Terus di sosial media, ya kalian lihat di sosial media juga ada begitu banyak segmen kan, ada banyak influencer, tapi mereka juga punya segmen tertentu nih, misalkan fashion, ada yang food, ada yang musik, ada yang religion, bagi nilai-nilai firman dan lain sebagainya. Di gereja juga sama, ada banyak leaders karena ada banyak ministry. Ya di gereja kita nih, di GB Windsor Square aja ada begitu banyak ministrinya. Adulam, Gerasa, panti asuhan, sekolah minggu, umas, dari yang kecil sampai yang udah tua, parenting lagi, banyak sekali gitu ya. Jadi setiap itu perlu leaders. Dan di lingkungan kita sendiri juga sama, ada banyak komunitas. Mungkin bukan RT RW deh, tapi ada banyak komunitas kan. Ada mungkin komunitas sepeda, ada komunitas basket, komunitas dance, ada begitu banyak. Dan di keluarga, ada keluarga besar, ada keluarga inti. Jadi jika kita nggak tertarik dengan semua hal di atas ya, aku nggak mau jadi pemimpin bangsa lah, aduh kota, gak ada ribet, apalagi tadi, aduh sosial media, pengen sih tapi susah juga. Udahlah nggak usah jadi pemimpin, kayaknya repot banget. Kalaupun ya kalian semua berpikir tidak tertarik dengan semua itu, ingatlah pada akhirnya we will lead our own family. Yang mengerti katakan amin. Sekalipun kamu nggak ambil jabatan apa-apa di mana-mana, at least pada akhirnya nih kita akan memimpin keluarga kita sendiri. Itu pun sangat penting, karena gini, kalau kamu mengabaikan posisi kepemimpinan kamu di keluarga, bisa-bisa keturunan kamu jadi wicked leaders di suatu hari nanti. Perhatiin ya, ayat ini bilang begini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ya, jadi kalau di rumah si bapak dan ibu tidak mengambil kepemimpinan yang takut akan Tuhan, tidak jadi godly leaders, generasi di bawahnya bisa jadi wicked leaders. Karena dia nggak melihat sosok godly di rumah. Kita pikir kita tidak merugikan orang, tapi bayangin kalau anak kita nanti jadi pemimpin nih di kota, di perusahaan, tapi value hidupnya udah jahat, maka setiap orang yang di bawah kepemimpinan dia akan dapat influence yang juga jahat dan negatif. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi leadership ini bukan soal mau atau enggak, tapi ada kebutuhan, dan kalau kita mengabaikannya, kita pikir udahlah aku nggak mau repot di generasiku, orang-orang di generasi berikutnya akan merasakan dampak dari kepemimpinan wicked leaders tadi. Nah, di dunia ini ada sebuah research ya, ada cerita, mungkin kalian udah pernah dengar, dua orang, yang satu godly, yang satu wicked. Ya, yang satu namanya Jonathan Edward, yang satu namanya Max Jukes. Max Jukes ini sama Jonathan Edward lahir di tahun yang sama, tapi kehidupan mereka totally berbeda, dan kita akan lihat generasi-generasi yang ada di bawahnya. Aku bacain. Max Jukes hidup memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan.
Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. Yang sebelah sini ya, Max Jukes yang warna hijau. Terus 150 menjadi kriminal, penjahat. 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang pemabuk, dan hampir setengah dari keturunan yang perempuan, sekitar 190 orang jadi pelacur. Bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Max Jukes telah merugikan pemerintahan Amerika dengan nilai dolar sebesar 1 miliar. Dengan semua kejahatan yang mereka buat. Berbeda dengan Jonathan Edwards, seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, dia hidup tekun dan berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Terus dia menikah dengan wanita muda yang saleh. Ini juga penting nih. Dianya saleh, ketemu pasangan yang salah, ngaco juga. Jadi dia ketemu yang saleh, ya. Jangan yang salah. Amin. Dari 1.394 keturunannya ditelusuri 295 orang lulus kuliah, 13 diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur, 30 orang jadi hakim, 100 menjadi pengacara, 100 jadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 jadi profesor, 3 orang jadi wali kota, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang jadi wakil presiden. Luar biasa, amin. Betapa besarnya dampak kehidupan kita. Kalau seandainya kita memilih untuk cuek, generasi-generasi di bawah kita yang akan menanggung akibatnya. So, ayo sama-sama lihat leadership sebagai sesuatu yang penting. Dulu Koko juga nggak ngerti ini, makanya Koko juga, kagak mau deh, kagak mau. Tapi hari ini, karena Koko mengerti, Koko mau share sama kalian, supaya kalian mempersiapkan diri. Kebutuhan untuk leader akan selalu ada. Di luar sana iya, di gereja iya, di keluarga iya. Yang mengerti katakan amin. Gak berarti kamu wanita, kamu gak bisa mimpin. Gak berarti kamu anak paling kecil, terus kamu gak bisa mimpin. Tapi orang yang mempersiapkannya dapat melakukan kepemimpinan dengan baik. Jadi gimana caranya untuk berlatih dari sekarang? Supaya one day, pas kebutuhan itu tiba, kita siap. How to train ourselves to be godly leaders starting today. Nah, prinsipnya gini. The first person you lead is you. Amin. The first person you lead is you. Artinya orang pertama yang harus kita pimpin nih adalah diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Orang pertama yang kita pimpin adalah diri kita sendiri. Semua quotes yang hari ini Koko pakai rata-rata dari John C. Maxwell. Dia salah satu pakar kepemimpinan dan dia juga pendeta. Jadi dia banyak, bahkan dia pernah buat satu Alkitab yang khusus edisi kepemimpinan. Jadi dia kasih banyak notes tentang kepemimpinan. Dan Koko pakai banyak sekali quotes-nya dari dia. Dia bilang begini, if you will not follow yourself, why should anyone else? Kalau kamu aja nggak mau mengikuti diri kamu sendiri, kenapa orang lain harus mengikuti kamu? Kalau kamu nggak bisa memimpin diri sendiri, gimana kamu mau memimpin orang lain? Yang mengerti, katakan amin. Jadi kalau kita mau latihan, one day saya mau jadi pemimpin yang godly. Berarti mulai dari sekarang, kita harus memimpin diri kita sendiri. The first person you lead is you. Kita sendiri, amin. Dan kita akan lihat dari cerita di Keluaran, kitab Keluaran, dari cerita Musa. Oke, Koko kan bacain aja. Story of Moses, kita tahu Musa ini pemimpin yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Oke, terus suatu ketika setelah mereka keluar dari Mesir, dicatat ya, Musa itu membawa sekitar 600.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ada di mana kok ayatnya? Keluaran 12 ayat 37. Keluaran 12 ayat 37. Jadi bayangin yang dia pimpin 600.000. Itu baru laki-laki aja. Anak-anak belum dihitung, perempuan belum dihitung. Jadi banyak banget nih. Ya, kalau Batam sekitar 2 juta penduduknya, berarti dia tuh mimpin hampir 1/4.
ya, seperempat kota Batam dipimpin oleh si Musa. Dan apa yang Musa lakukan? Di Keluaran 18, Musa tuh tercatat di situ, dia duduk mengadili bangsa itu. Firman Tuhan bilang begini ya, Keluaran 18 ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Jadi zaman ini, mereka ini baru keluar, mereka belum dapat perintah dari Tuhan. Akhirnya semua orang kalau mengambil keputusan dan bingung, mereka harus ketemu sama Musa dan tanya, Musa ini gimana ya bagusnya ya? Kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Dan bayangin, karena nggak ada sistem, nggak ada hukum, makanya semua bingung. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita mengerti hukum dan firman Tuhan. Amin. Gak semua hal perlu ditanyain, karena tinggal dibaca. Bayangin kalau di zaman itu, karena nggak ada aturannya, jadi semua tuh bingung dan harus nanya. Musa mengadili bangsa itu sendirian, bayangin 600.000 orang. Itu cowoknya doang, belum kalau cewek-ceweknya juga. Waduh, bayangin ya dari pagi sampai petang. Terus mertuanya namanya Yitro, melihat dia dari pagi sampai petang, itu pun ya nggak beres tuh. Kalian hari-hari ini ada tahu informasi vaksin kan? Dia kan datang paling pagi, tetap aja nggak kebagian gitu ya. Kayak gitu tuh bayangin, mungkin orang udah banyak nunggu nih, aduh aku harus mutusin segera nih, aduh 2 hari lagi nih, wah hari ini nggak keburu, wah besok aku datang lebih pagi lagi, Musanya tepar, ya, Musanya tepar gitu, dia harus melayani segitu banyak orang, terus si Yitro, ini papa mertuanya, ngelihat, terus dia kasih nasihat, berkatalah iya, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Yitro nanya dulu nih, ini mertua yang baik. Mengapa engkau seorang diri saja duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa berkata sama mertuanya, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, berantemlah, ributlah gitu ya, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Jadi tugasnya berat nih, dia juga nggak boleh sembarangan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Sampai sini mengerti, katakan amin. Jadi Yitro bilang kamu nggak mungkin, kamunya capek, bangsanya juga nggak puas, karena nggak terlayani dengan baik. Jadi gimana dong? Akhirnya Yitro menasehatkan, you need more leaders. You need more leaders. Kamu perlu pemimpin yang lebih banyak. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku ini. Oke. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku ini. Ini ayat 19. Aku akan memberi nasihat kepadamu, perhatikan ya, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakili bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kau langsung lompat. Nah, di sini nih, perhatikan ayat ini. Yitro kasih nasihat, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu dan menjadi pemimpin. 1.000, 100, 50, dan 10. Oke, jadi Yitro kasih nasihat, nih, kan namanya Musa ya, kamu nggak bisa sendirian, 600.000 belum termasuk anak-anak dan perempuan, kamu perlu lebih banyak pemimpin. Kriterianya kayak gimana nih? Yitro kasih advice. Yang pertama adalah orang yang cakap, bukan yang ganteng ya, bukan yang ganteng dan cantik. Jangan minder dulu teman-teman. Bukan soal tampang, cakap di sini adalah soal kapabilitas. Oke? Lalu yang takut akan Tuhan, dan yang ketiga yang dapat dipercaya. Nah mungkin buat kita yang baca, aku pertama kali pas baca juga berpikir gini, ini kan bukan kriteria Tuhan, ini kriteria papa mertua, ya kan? Ini bukan kriteria Tuhan nih. Terus kalau kalian baca lebih bawah lagi, ada ayat ini. Oh sorry, ini yang tadi ya, bahasa Inggrisnya. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who had this honest gain. Oke, nah kita lihat ya.
Nah, ini kata-kata Yitro nih. Jadi dia pesan, ini advice dia, tapi dia bilang begini, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Jadi semua akan terlayani. Dan kamu juga bisa handle. Dengan kata lain, Yitro lagi bilang begini, ini advice, tapi kamu tanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dia bilang sama Musa, ini advice, tapi jika Allah memerintahkan hal itu, jadi kamu tanya Tuhan, kalau memang benar, cocok nih, Tuhan juga bilang hal yang sama, kamu akan lihat bangsa ini akan terlayani dengan baik. Nah, jadi dengan kata lain, aku mau bilang, ini adalah kriteria yang perlu kita persiapkan untuk suatu hari kita jadi pemimpin. Dan yang pertama adalah capable. Amen. Semua katakan capable. Capable artinya mampu. Oke. Di konteks cerita Musa ini, tadi Koko udah bilang ya, Musa ngapain? Dia mengadili bangsa itu. Nah, Koko mau jelasin di sini ada dua hal. Orang yang mampu. Ya iyalah kok, ini nggak usah dikotbahin, saya juga tahu yang namanya jadi pemimpin ya harus mampu. Masa nggak mampu jadi pemimpin? Tapi kita lihat lebih dalam yuk. Ceritanya adalah Musa cari pemimpin bukan untuk sekedar mengawasi. Musa cari pemimpin yang capable dalam hal menghandle orang. Katakan amin. Musa cari pemimpin yang bisa punya interpersonal skill yang baik. Karena nanti dia akan berurusan sama orang. Kalau kalian pernah kerja di pabrik, itu nggak terlalu sering hubungan sama orang. Hubungannya sama mesin. Kalau kalian pernah kerja ya sebagai administrasi, hubungannya ada ke orang, tapi mungkin kamu spend lebih banyak waktu sama komputermu. Ya kan? Nah, yang dia cari sebagai leader adalah orang yang punya capability di interpersonal skill. Nah, contohnya apa sih interpersonal skill? Karena nanti gini, dia perlu nih, wah ada yang berantem, ada yang bingung, ya. Jadi si pemimpin nih, Musa tuh cari yang mirip-mirip kayak dia, yang bisa menghandle orang. Jadi kalau berantem bukan, ya udah berantem aja sana, yang menang yang bener. Ya enggak kayak gitu ya kan. Dia cari yang benar-benar punya interpersonal skill yang baik. Nah, Koko kasih contoh, apa sih interpersonal skill itu? Ini contoh, nanti kalian bisa cek sendiri di internet. Contohnya ya, interpersonal skill itu seperti apa? Listening skill. Listening skill. Skill mendengarkan. Jadi dia cari pemimpin yang bisa ngedengerin orang. Salah satu yang lain lagi adalah interpersonal skill adalah teamwork. Bisa kerjasama. Dia nggak solo, dia nggak sendirian. Dia bisa kerjasama yang lain. Terus verbal dan non-verbal communication-nya baik. Dia punya tutur kata yang baik, baik secara verbal maupun gesture. Dia punya kemampuan problem solving. Dia punya kemampuan negosiasi. Ya, bisa memecahkan masalah, tapi juga bisa bernegosiasi nih. Cari win-win solution, bukan menangin si A, terus merugikan si B. Dia berusaha mencari si A puas, si B puas. Itu namanya problem solving, oke? Lalu kemudian decision making, bisa ngambil keputusan. Terus ada satu lagi nih, assertiveness, artinya tegas. Jadi dia harus yang bisa mutusin dengan tegas, bukan yang galak. Jadi nggak berarti kamu cari pemimpin harus yang galak, nggak juga, tegas. Yang mengerti katakan amin. Dan conflict handling, ya conflict handling. Jadi kalau ada yang berantem di timnya, dia tahu dia harus ngapain. Itu interpersonal skill. Nah kalau Musa cari pemimpin, dia cari pemimpin yang seperti ini. Dan aku percaya Tuhan setuju. Karena mimpin itu kan bukan mimpin barang ya. Yang namanya pemimpin pasti mimpin orang. Kita tuh berhubungan sama orang. Karena barang tuh gampang diatur. Orang ya walaupun bisik-bisik terdengar susah gitu ya. Ya. Karena dulu ya Koko kan kerja pertama kali itu jadi admin supervisor nih. Waktu Koko jadi admin kerjaannya memang numpuk banget sih. Paperworknya banyak. Tapi ya kertasnya nggak ngelawan gitu. Kok mau ambil dia pergi. Kok mau ambil dia lari gitu, enggak. Ya, atau dia ngelawan. Apa lu, kertasnya nggak bisa begitu. Komputernya juga nggak keluar tangan. Nggak nikam kita balik, ngerti ya? Itu tuh nggak terjadi. Itu kalau namanya
barang, benda mati. Tapi kalau kamu jadi pemimpin yang ngurusin orang, kamu siap-siap. Orang itu bisa aja gak suka sama kamu, gak setuju dengan kamu sekalipun nih yang kamu lakukan benar. Jadi waktu Koko jadi admin tadi, Koko tidak terlalu stres karena ngurusin orang, tapi memang Koko stres ngurusin deadline. Ya. Terus setelah sekitar mungkin setengah tahun, Koko dipindah jadi head counter. Head counter tuh Koko mimpin group of sales. Jadi ada orang-orang yang jualan, Koko jadi pemimpin mereka, supervisor dari mereka. Dan kita jualan di dalam toko. Jadi ada customer datang, walk in, terus kita layani. Koko pemimpinnya. Dan kalian tahu nggak? Yang Koko urusin adalah tim yang berantem. Jadi di dalam tim Koko sendiri, ada 2 kubu. Sales grup A dan sales grup B. Kamu tim mana? Gitu ya. Kamu tim mana? Ini ada 2 yang berantemnya cukup hebat sampai akhirnya customer pun bingung. Ngerti ya? Customer datang mau ketemu sama misalkan si sales grup B gitu ya. Terus yang melayani pertama si sales grup A nih. Si sales grup A tuh jadi jutek sama si customer. Lucu kan ya? Orang ini mau belanja tapi karena ada masalah di dalam grup itu akhirnya jadi ribet. Contoh, Koko pernah sekali waktu ditelepon. Koko ditelepon, terus si sales A atau sales grup A bilang, Pak, ini nih, customer-nya dia nih. Tolong kasih tahu. Jadi dia nggak mau ngomong sama si B. Dia suruh Koko sebagai pemimpinnya, sampein nih, sampein. Bayangin ya, Koko tuh capeknya bukan ngurusin barang, bukan bahkan ngurusin customer. Capeknya ngurusin timnya sendiri. Nah, makanya dalam leadership, capability itu diperlukan. Tapi secara khusus nih, Koko mau bilang, capability yang mana sih? Soft skill kita nih, interpersonal skill. Kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah, problem solving, decision making, negotiation, listening, dengerin orang aja itu jadi sebuah skill. Jangan bilang kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu bisa kok dengerin, ya kan? Dengerin aja udah skill. Jadi Musa cari yang seperti itu, di advice sama Yitro, disetujui sama Tuhan. Dan Koko mau bilang begini, church is our training ground. Tahu nggak sih, Koko belajar semua itu di mana? Di gereja. Kalian juga akan belajar semua itu di gereja. Bisa nggak belajar di luar? Bisa. Bayar juga bisa, mahal lagi. Tapi kamu cuma dapat teori. Ikut seminar interpersonal skill, iya. Tapi cuma dapat teori. Kalau di gereja nih, kamu dapat experience dan teori. Oke? Jadi jadikan gereja training ground untuk kita belajar. Dan waktu kita masuk ke dunia pekerjaan, kita punya interpersonal skill yang baik. Aku contohin ya, listening skill. Belajarnya di mana? Waktu kamu dengerin orang cerita masalahnya, ya kan? Kok aku mau konseling dong, Kak aku mau konseling dong. Aku mau cerita dong, mungkin gak pakai kata-kata konseling ya, kesannya masalahnya besar banget. Oh aku mau cerita dong. Dia curhat, dia cerita, sejam, 2 jam, kamu dengerin. Itu skill, amin? Itu interpersonal skill. Belum tentu kamu dapat itu di luar. Di sekolah mungkin ada teman kamu beberapa aja, karena udah deket. Tapi di gereja, kamu bisa didatengin siapa aja dan, kok aku pengen cerita dong. Aku pengen cerita dong. Itu skill. Udah gitu apalagi? Teamwork. Teamwork nih bayangin, kerjasama. Di gereja juga kok belajar. Karena kita punya banyak departemen seperti tadi. Dan kita harus saling berkoordinasi satu sama lain. Terus apalagi? Verbal, non-verbal communication. Belajar untuk berkomunikasi dengan baik, supaya orang itu tidak tersinggung dan pesan kita sampai, itu belajar juga di gereja. Problem solving, dan yang sering juga nih, conflict handling. Si A berantem sama si B, males gue sama dia. Gue juga tahu, ya kan? Jadi ribut. Kamu sebagai pemimpinnya berusaha untuk menyelesaikan konflik. Bahkan kadang masalahnya bukan sama orang lain, sama kita juga sebagai pemimpinnya. How you can handle that conflict yang memang terjadi sama kamu langsung. Banyak terjadi di gereja. Yang gereja ini adalah tempat kita untuk belajar. Amin. Koko mau kasih kesaksian. Si Angel, dia kerja di perusahaan Jepang. Dan karena bosnya tahu dia aktif di gereja, ya sejak dulu sih sebenarnya sebelum di sini juga dia dulu gembalaku, doa dan pelayanan-pelayanan lainnya di gereja. Jadi ya, kalau misalkan bosnya ini lihat ada tim yang bermasalah nih, secara komunikasi gak solid,
dia akan ditaruh di situ untuk memperbaiki kesatuan tim itu. Ngerti gak sih? Kalau training ground kita itu di gereja dan orang di luar bisa menilai itu. Kalau yang selama ini dia nggak pernah ngapa-ngapain atau nggak pernah berorganisasi, dimanapun ya, nggak harus di gereja, ya mungkin nggak punya, ya kok nggak bilang nggak punya sama sekali, tapi mungkin ya belum banyak pengalamannya, ya mengerti katakan amin. Belum banyak kasus-kasus yang dia hadapi. Tapi kalau yang udah dialami, dihidupi, memang itu salah satu bagian dari hidupnya, dia punya banyak experience, dan Koko cerita, dan itu juga yang terjadi dari antara, ini cerita Angel ya, dari antara tim-tim yang ada di departemen dia, yang paling solid memang timnya dia. Gitu. Dan Koko mau bilang, itu buktinya, amin. Kita bisa jadi berkat di luar, waktu kita benar-benar belajar di dalam gereja. Gereja harusnya jadi training ground. Jadi jangan sekedar datang, terus pulang. Kita jadi nggak dapat lebih banyak, padahal kita bisa absorb lebih banyak. Nah, aplikasinya gini ya, kalau kamu mau belajar punya interpersonal skill yang baik, yuk mulai belajar untuk be relational. Belajar untuk bangun hubungan sama orang lain. Kamu nggak bisa ngarepin selalu ketemu orang yang menyenangkan kamu, sekalipun di gereja. Tapi kalau kamu ketemu orang yang sedikit menyebalkan, itulah latihan interpersonal skill kamu. Amin. Gimana ngedengerin orang, gimana sebenarnya saya nggak setuju, tapi saya harus tetap jaga relationship yang baik. Gimana cara nyampein ketidaksetujuan itu, gimana negosiasi, gimana handling konflik. Nah, itu bisa kita pelajari kalau kita mulai be relational, mulai bangun hubungan. Jadi Koko mau saranin buat teman-teman yang udah ikut cool, jangan sekedar hadir, bangunlah hubungan dengan orang-orang yang ada di cool. Sekalipun nanti ada gesekan, kamu jadi semakin tajam. Amin. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Aku nggak mau bermasalah sama siapa-siapa, nggak tajam-tajam kita. Tapi semakin kamu ngerespon dengan benar, kamu semakin tajam. Dan waktu pemimpin kamu suatu hari nanti nih, kamu kan nggak tahu nanti 2-3 tahun lagi kamu di mana. Terus pemimpin kamu ngelihat siapa yang punya interpersonal skill yang paling mumpuni, yang paling capable nih untuk handle orang. Kalau handle kerjaan, kamu di training 2 bulan, bisa jadi kamu jago. Ngerti ya? Training aja terus, tiap hari, belajar, kerja. Terus 2 bulan kemudian kamu expert tuh. Tiap hari ketemu itu, tapi buat mimpin orang, gak bisa tuh 2 bulan. Kamu harus belajar lebih lama dari itu, butuh tahunan. Jadi mulailah dari sekarang. Mulai dari komunitas yang ada di sini, dari grup yang ada di cool kamu. Oke, yang belum, ayo ikut. Yang udah ikut, jangan sekedar hadir, make relationship. Dengan pemimpin, dengan teman-teman. Bahkan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi capable yang pertama bicara soal interpersonal. Nah yang kedua itu baru bicara soal hard skill. Ya tadi soft skill nih. Oke, tadi kan, di sini. Interpersonal skill. Yang kedua itu dalam hard skill. Hard skill tuh skill yang technical. Kamu bisa desain, kamu bisa ngedit, kamu bisa ngerti tentang dunia investasi gitu ya. Kamu bisa ngerti skill kerjaan apapun deh, akuntansi, perpajakan. Nah itu hard skill. Tapi kalau Koko boleh bilang ya, sekali lagi hard skill bisa dipelajari cepat, kamu bisa ngeles, dapat sertifikat, semua orang percaya. Tapi kalau kamu jadi pemimpin yang punya interpersonal skill yang baik, itu butuh pembuktian, butuh waktu yang panjang, nggak ada sertifikatnya. Yang ada, kamu harus ngumpulin pengalaman-pengalaman karena kamu berelasi dengan banyak orang. Yang mengerti katakan amin? Nah, kalau yang hard skill ini nggak ada orang yang tiba-tiba bisa, nggak ada orang yang tiba-tiba capable dalam hard skill. Jadi semua itu perlu proses dan berawal dari langkah-langkah kecil untuk belajar dan melakukan tanggung jawab yang dipercayakan sekarang. Koko mau kasih cerita, Musa waktu dipanggil Tuhan, nanti bisa baca sendiri ya, Keluaran 4 ayat 1-4 dan 20. Musa waktu dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia kan mengelak. Dia juga tipenya begitu, wah bukan saya mau orang belakang layar. No, jangan. Play it safe person, no, bukan saya. Yang lain aja boleh. Jadi dia tipenya kayak gitu. Terus waktu dia ragu, Tuhan bilang gini, apa yang ada di tanganmu? Ingat ya, murid start with what you have. Apa yang ada di tanganmu? Apa ya? Ya cuma tongkat gembala. Terus Tuhan bilang gini, lempar tongkatnya. Dilempar jadi ular. Terus sekarang pegang ekornya.
mestinya tuh pegang kepalanya ya. Di mana-mana kalau kalian lihat, siapa tuh yang jago tangkap ular? Ya, Panji. Itu bukan komedi ya? Oh, beda lagi ya. Ya. Kan nangkepnya kepalanya kan? Kalau buntutnya nanti bisa dipatok balik. Tapi Tuhan sengaja karena Tuhan mau membuat dia merubah pola berpikir dia. Jadi waktu diambil, jadi tongkat lagi. Terus kita juga kadang, kok pas baca juga mikir ya, terus apa gunanya? Ini kan yang ditanya nih melawan sebuah bangsa besar gitu. Terus cuma ngelempar tongkat, emang jadi percaya? Kan kagak ya. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Artinya gini, apa yang sedang dipercayakan sekarang? Mungkin kita pikir, apa? Ya cuma gini-gini doang kok. Bosen aku. Capek aku kayak gini-gini aja nih. Gaji gak naik, segala macem. Gini aja kerjanya. Ngeluh, mulai komplain, mulai compare sama orang lain. Kita mikir itu cuma tongkat gembala. Tapi waktu kamu memperhatikannya lebih lagi, ternyata apa yang kamu lagi kerjakan sekarang adalah persiapan untuk kamu masuk ke musim berikutnya. Amin. Dimana di musim berikutnya kamu akan memerlukan tongkat itu. Di musimnya si Musa waktu dia melihat ini sebagai tongkat gembala, dia cuma pakai tongkat itu buat ngapain? Ngambil domba yang nyangkut, mengusir serigala atau mungkin ada binatang buas lainnya yang mencoba mau menerkam. Tapi kalian tahu di musim berikutnya tongkat yang sama dipakai untuk membelah lautan, mendatangkan 10 tulah, ngeluarin air dari batu. Keren gak tuh Tuhan? Ya. Jadi jangan remehin apa yang lagi dipercayain sekarang. Kamu pikir itu sepele, tapi kalau kamu tahu ternyata yang selama ini gue pikir ini ya iyalah cuma gini doang. Ternyata ini kepake banget loh di musim berikutnya. Jadi jangan anggap sepele. Kerjain dengan segenap hati. Karena kalau kalian lihat Keluaran 4 ayat 1-4, di situ Musa bilang, apa yang ada di tanganmu? Dia bilang, tongkat gembala. Di ayat 20, kalian lihat nanti di situ dicatat, dan Musa membawa di tangannya tongkat Allah. Amin. Beda banget ya. Dia udah gak ngeliat itu sebagai sekedar tongkat gembala. Sekedar karyawan. Oh sekedar aser. Oh sekedar tim multimedia. Mungkin yang di gereja nih ya. Atau aku sekedar ya pemain musik. Aku sekedar singer kok. Apapun itu deh. Aku sekedar admin. Aku sekedar apapun deh. Jangan melihat itu sekedarnya. You never know what it will be in the next season. Amin. Itu bisa jadi sesuatu yang bikin kamu tuh terpesona akan Tuhan. Wah, kok pantesan ya gue dijejelin ginian terus. Ternyata di musim berikutnya jadi expert dan itulah yang membelah laut. Amin. Itu yang mendatangkan tulah. Itu yang membuat mujizat-mujizat terjadi. Belajar untuk setia dengan apa yang dipercayakan sekarang. Jangan ngeluh, belajar, bertanggung jawab. Kebanyakan kita ngeluh karena kita sering bandingin sama orang. Yuk, stop lakukan itu, mulai hargai. Amin. Oke, yang kedua, fear of God. Ya, yang kedua, fear of God. Apa kriteria keduanya yang Yitro sampaikan ya? Yang Yitro sampaikan adalah yang takut akan Tuhan. Nah, waktu Koko siapin ini ya, Koko bertanya gini, kenapa kriterianya bukan yang cinta Tuhan? Kenapa yang takut Tuhan? Karena hukum yang pertama dan terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, bukan takutilah Tuhan Allahmu. Tapi kenapa yang jadi kriteria adalah takut akan Tuhan? Karena seseorang yang cinta akan Tuhan dapat dilihat seberapa besar cintanya dari kehidupannya. Apakah dia hidup takut akan Tuhan atau tidak. Gini ya, cinta Tuhan tuh gak bisa dilihat, benar gak? Takut akan Tuhan ditunjukkan dari ketaatan kepada perintahnya. Koko mau nanya kalian, kalau seandainya ya, kalian sekarang posisinya nih, bayangin kalian adalah pemimpin di sebuah perusahaan, kalian harus ngembangin satu divisi yang baru atau satu anak perusahaan yang baru, terus kalian harus kasih posisi yang sekarang ada sama orang lain. Yang kalian lakukan apa sih? Kalian doa, ya pasti ya kan kita doa, bener. Tapi hal lain yang praktikal yang bisa dilakukan apa sih? Melihat siapa karyawan teladan yang ada di situ, benar gak? Gak mungkin kalian berdasarkan hal yang tidak kelihatan. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa ya? Oh, aku tahu. Berdasarkan dia, misalkan apa ya?
dia bisa bahasa roh atau enggak. Oh, dia bisa bahasa roh atau enggak ya, gitu ya. Kita nggak akan lihat dari situ, kita akan lihat dari semua. Misalkan kita punya 5 karyawan ya, yang mana yang di antara 5 ini yang memang paling bagus interpersonal skillnya, nggak suka komplain, manas-manasin, bikin ribet, yang mana yang kerjanya paling beres dan bertanggung jawab. Jadi dilihat dari hal yang bisa kelihatan, amin. Nah, waktu Musa dapat advice ini, Yitro tuh bilang, cari yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah di sana ya, di masa itu tuh terlihat dari obeying all his command. Jadi dengan kata lain, Musa tuh disuruh sama Yitro, kamu mau cari yang cinta Tuhan, kamu lihat aja siapa yang paling nurut. Amin. Siapa yang paling nurut? Because I love God, I live in the fear of God. Okay? Because I love God, I live in the fear of God. Kita nggak bisa bilang saya cinta Tuhan, tapi kita hidupnya ngelawan Tuhan. Takut di sini bukan ketakutan. Aduh ada Tuhan, aduh gawat. Nggak kayak gitu ya. Takut di sini tuh hormat sama Dia. We must fear God out of love, not love Him out of fear. Oke, jadi balik lagi, karena cinta, karena mengasihi, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Because I love God, I live in the fear of God. Ya, kalau ini kisah nyata, ya. Jadi waktu itu Koko pernah jogging. Ini Koko cerita lagi-lagi mencoba menjelaskan nilai autentik ya. Koko pernah lagi jogging, tiba-tiba bersama Koko sendirian waktu itu joggingnya, terus ada perempuan ya dengan pakaian jogging. Dan ya pakaian jogging kan enggak yang gombrong gitu ya. Ya pasti yang ngepres gitu ya. Terus tau nggak di momen itu tiba-tiba kan dulu Koko pernah cerita ya, Koko porn addict, Koko kecanduan pornografi. Jadi Koko pas ngeliat itu, padahal lagi lari nih posisinya, lagi denger lagu gereja juga gitu ya. Tapi pikiran Koko mulai melayang-layang dan mengarah ke pornografi. Nah di situ ya, kalian tau nggak Roh Kudus tuh kayak ngingetin gini, live in the fear of God. Roh Kudus nggak ngingetin gini, love God, love God. Karena Dia tahu kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan tunjukin itu dengan hidup yang menghormati Tuhan. Sekarang kalau Tuhan ada di depan kamu berani nggak mikir gitu? Kamu nganggap itu sebuah hal yang kurang ajar atau sebuah hal yang menghormati Tuhan? Kurang ajar lah ya. Ya udah. If you want to live, to love God, live in the fear of God. Ya udah, akhirnya Koko langsung patahkan, ya hancurkan di dalam nama Yesus, bukan perempuannya ya, tapi pikirannya. Terus berlarilah menjauh, oke? Berlarilah menjauh karena sexual sin gak bisa dihadapin, sexual sin harus dihindari. Jadi itu yang Koko lakukan. Dan Koko mau bilang siapapun kita nih bisa aja loh digoda untuk jatuh dalam dosa. Sekalipun kamu pelayanan, tidak pelayanan, khotbah dan tidak khotbah, saat teduh dan tidak saat teduh, semua juga bisa dicobai. So, Koko mau bilang itu real dan kalian bisa menang. Amin. Tapi maintain rasa takut akan Tuhan. Aku nggak mau lah, aku mau live in the fear of God. Aku mau hidup sedemikian rupa yang menunjukkan aku ini takut Tuhan. Karena dari situ orang tahu kamu beneran cinta sama Tuhan. Amin. Nah, kita lihat. Nah, caranya gimana? Ya kan? Kok gimana caranya untuk memelihara rasa takut akan Tuhan? Alkitab juga kasih tahu kok caranya. Jadi kalau kita baca Alkitab, we will have many clue, oke? Ini cerita dari Ulangan 17, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Ini lagi memberikan sebuah instruksi kalau nanti kamu punya raja. Ini, kamu ikutin ini ya. Berarti ini buat pemimpin. Perhatiin ya. Apabila si raja itu nanti duduk di atas tahta kerajaan, maka di atasnya itu ada dibilang begini, jangan dia punya banyak istri. Nanti hatinya berpaling. Kan Kejadian kan Salomo. Jadi di atas ternyata tuh udah diperingatin. Nanti kalau kamu punya raja, karena dulu Israel nggak punya raja, Israel punyanya nabi. Tapi waktu Israel maksa, aku mau punya raja kayak negeri sebelah, kayak kerajaan sebelah, kita mau punya raja. Terus dikasihlah aturan, oke, tapi kalau kamu mau punya raja, ingat ya poin-poin ini, nanti baca sendiri di Ulangan 17. Nah salah satunya, apabila ia duduk di atas tahta, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum, ya. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi, itulah yang harus ada di sampingnya. Jadi dia harus bawa terus salinan itu, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Di terjemahan New Living Translation dibilangnya gini, read it daily, as long as he lives.
Selama dia masih hidup, dia harus baca daily, tiap hari. Yang mengerti katakan amin? Untuk belajar takut akan Tuhan. Nah kalau kamu lakukan itu, si raja itu setia lakukan ini, dia akan bisa memaintain rasa takut akan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan yang bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kamu mau punya sense of fear to God, kamu perlu lakukan hal yang praktikal. Baca Alkitab tiap hari. Oke, jadi jangan cuma bilang, aku mau, aku baca, itu baru beneran kamu mau. Kalau enggak, kita enggak akan jadi godly leader. Oke, yang terakhir, boleh minta Evelyn? Oke, yang terakhir adalah pemimpin yang dapat dipercaya atau trustworthy. Oke, pemimpin yang dapat dipercaya. Great leaders start off as a great followers. Ya, kalau kamu mau jadi pemimpin yang baik, kamu harus jadi follower yang juga baik. Kalau mau jadi pemimpin yang hebat, jadilah follower yang hebat. Oke, seorang pemimpin yang hebat memulai perjalanan kepemimpinannya dengan menjadi pengikut yang hebat. Oleh karena itu, sejak saat ini belajarlah untuk mengikut atau melayani dengan kualitas yang dapat dipercaya, yang bertanggung jawab. Firman Tuhan bilang, kalian udah sering dengar ya, firman Tuhan bilang begini, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Amin. Jadi hari ini, kalaupun secara title atau posisi belum jadi leader, it's okay, tapi jadilah great follower. One day kalau great leader itu mencari another great leader, they will seek from that great followers. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan kepercayaan besar. Kalau hari ini kamu aja ngeluh dengan apa yang sudah diberikan, nanti kalau jadi leader, kamu pikir kerjaannya lebih enteng. Kagak, lebih berat. Jadi kalau yang sekarang aja kamu ngeluhnya udah luar biasa, apalagi nanti, udah otomatis kamu tidak cocok. Oke? Jadi mulai hari ini jangan sering ngeluh. Be a great servant, be a great follower. Belajar setia dengan apa yang dipercayakan sekarang, baik di sekolah, baik di pekerjaan, ataupun di pelayanan. Belajar menerima tanggung jawab yang diberikan supaya kamu tahu kapasitasmu, bahkan bisa memperbesar kapasitasmu. Pokoknya mau ingetin ya, kalau kita selalu nolak, kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita. Amin. Kalau kita selalu menolak, kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita. Waktu kita coba, oh iya ternyata nggak bisa. Tapi jadi tahu nih. Dan akhirnya kita belajar untuk memperbesar kapasitas itu supaya kita bisa. Jadi yuk belajar untuk mengenali diri kamu dengan apa yang dipercayakan sekarang. Kembangin kepercayaan yang diberikan sekarang. Kembangin kapasitas kamu. Jadilah great follower, jadilah orang yang dapat dipercaya. Dan one day kamu akan dipercayakan hal yang besar. Pokoknya mau kita sama-sama ingat, great follower tadi juga bisa diartikan great servant ya. When you want to be a great leader, be a great servant. Karena prinsip kepemimpinan Tuhan itu adalah kepemimpinan yang melayani, bukan yang dilayani. Makanya ada quotes ini, the measure of a leader is not the number of the people who serve him, but the number of the people he serve. Amin. Ukuran kepemimpinan tidak dilihat dari berapa banyak orang yang melayani si pemimpinnya, tapi dari berapa banyak orang yang dia layani. Karena semakin kamu melayani, semakin kamu punya pengaruh yang besar. Kalau kalian ya, hari ini sedang dipilih jadi pemimpin, jabatan tidak membuat kalian tuh punya power. Amin. Jabatan tidak membuat kalian punya power. Yang membuat kalian punya power adalah hubungan yang dibangun. Jadi bangun hubungan. Koko cerita waktu itu pernah juga ya kesaksian, waktu Koko jadi supervisor admin tadi, itu mereka bilangnya kayak tangan kanannya bos, karena waktu itu bos pegang semua hal berkaitan dengan sales, semua hal yang non sales dipegang sama supervisor admin. Jadi Koko baru lulus kuliah, belum punya pengalaman kerja, cuma di training doang, terus ditempatin jadi tangan kanannya, dan Koko mimpin orang-orang yang lebih tua, lebih berpengalaman,
Dan kuliahan mereka nyambung. Kuliahan Koko kagak nyambung, Koko manajemen sih. Tapi waktu itu perusahaan itu jualan hal-hal yang berkaitan dengan teknik. Dulu Koko nggak bisa bedain ya, 1 inci itu berapa senti, Koko nggak bisa. Tunggu ya, bentar ya, Google dulu Koko, Google. Bayangin ya, karena memang manajemen gitu dulunya. Jadi pas ke situ tuh, itu dunia baru, welding, ngelas ada berapa jenis, mesin, ada mesin apa aja gitu, genset. Mau punya AC3, gensetnya pakai yang berapa? Koko ditanya customer kayak gitu, gelagapan Koko, sebentar, saya asking friend dulu ya kan, tanya sales dulu. Jadi bayangin Koko sama sekali nggak punya skill di situ. Kalau dibilang capable, hard skill Koko 0 banget, Tapi Koko punya interpersonal skill, karena belajar di gereja. Akhirnya Koko belajar dengan cara bukan jadi bos, tapi jadi leader. Leader tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang melayani kamu, tapi berapa banyak orang yang kamu layani. Jadi Koko ngelihat mereka, bukannya nyuruh-nyuruh, Koko datangin mereka, Koko tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kerjaanmu lebih mudah. Dan waktu Koko lakukan itu, mereka menghargainya dan melihat itu sebagai sebuah hubungan. Koko punya power sih, kerja yang benar ya, bisa. Paling bentaran juga mereka nggak akan kerjain tuh. Mereka akan cari masalah deh pokoknya sampai Koko tuh nggak tahan di situ. Tapi waktu Koko berubah untuk mencoba melayani mereka, mereka menerima itu. Amin. One day kalau kalian jadi leader, kalian harus jadi pemimpin yang melayani. Tapi itu dimulai dari sekarang. Coba perhatiin kalimat kecil yang ada di bawah. Orang yang, coba baca sama-sama yuk, yang bahasa Indonesia di bawah, 1, 2, 3. Amin. Orang yang terbiasa melayani, terlatih untuk memimpin. Waktu dia memimpin dengan hati yang melayani. Di dalam kepemimpinannya, dia akan membawa influence yang baik untuk membangun orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, yuk dimulai dari apa yang Tuhan percayakan. Apa yang ada di tanganmu sekarang. Tongkat, apa yang dipercayakan hari ini sekarang. Belajar to be a great servant. Layani, amin. Kalau kamu udah pelayanan di gereja, it's an honor. Training ground-nya udah dimulai. Oke, kamu akan punya interpersonal skill yang baik banget. Di luar kamu perlu belajar hard skill. Jadi jangan buru-buru mutusin resign waktu ketemu kerjaan kamu susah. Lebih susah mana? Susah cari kerja atau susah kerja? Kerjaannya susah atau susah cari kerja? Lebih pengen kamu di posisi mana? Kerjaannya susah nih tapi ada kerjaan, atau susah nyari kerjaan? Lebih pengen mana? Jadi jangan mengambil keputusan yang salah. Amin. Mulai dengan mengambil keputusan yang benar dari sejak muda. Aku akan summarize dengan ini. Jadi 3 hal Yitro bilang sama Musa, cari yang capable, interpersonal skillnya ada, hard skillnya dia juga belajar, dia nggak dikit-dikit nyerah, juga jangan banyak ngomong, sedikit bekerja, amin. Kita jadinya akhirnya nggak capable tuh. Mungkin interpersonal skill kita bagus, tapi kalau kita nggak punya hard skill juga susah. Ya, walaupun itu bukan yang utama, Koko bilang. Tapi you need to work hard for that hard skill. Koko mau cerita sedikit, kalau Koko hari ini jadi youth pastor, di musim dulu sebelum jadi full time, Koko tuh kerjaannya adalah, selain administrasi yang tadi ya, Koko kerjaannya adalah sales. Sales kerjaannya ngapain? Ketemu sama customer. Datengin, bikin janji. Terus, kalau Koko udah jualan sebuah barang, yang Koko lakukan adalah Koko presentasi cara menggunakan barang itu. Jadi dikumpulin karyawannya semua, Koko ceritain, jadi barang ini cara menggunakannya seperti ini. Ada pertanyaan? Kayak gitu. Dan kalian tahu, Koko pikir itu gak ada hubungannya dengan memenuhi panggilan Tuhan. Tapi sekarang Koko ngerti. Karena kerjaan Koko sekarang juga ketemu orang. Bikin janjian, presentasi, ya khotbah sih judulnya. Tapi ternyata ya, wah dulu tuh capek banget rasanya. Udah ketemu orangnya juga kadang jual mahal gitu ya. Kita kan sales kan, Pak bisa ketemu ada waktunya, saya cuma punya 30 menit, silakan. Tuh kadang gak ada yang sampai 30 menit juga ada. Itu sampai Koko mesti nunggu, pernah ya Koko ada satu PT lah, Koko gak sebut. Koko tuh, ini satu ruangan purchasing semua nih, Koko gak ada tempat duduk, pokoknya Koko cuman keliling, kenalan, terus ke meja ini, Pak, Bu, oh ya saya mau kenalan ke situ, kenalan. Terus tidak ada yang mau welcome gimana, udah keluar. Terus naik mobil, cari-cari lagi, kayak gitu.
Kok kau pikir kayak apaan nih? Ngerti ya? Kalau kita punya mindset, oh ini cuma tongkat gembala nih, ini apaan? Gue nih panggilannya melayani generasi, kenapa kerja beginian? Lu salah. Tongkat itu akan jadi tongkat Allah. Amin. Waktu kamu belajar, dapat dipercaya. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita pejamkan mata sebentar, sampai kita renungin firman Tuhan. Aku pengen balik di statement awal. When godly leaders don't take place, the wicked will rise and takes place. Kalau kamu nggak memuridkan seseorang, dunia akan memuridkan orang itu. Ya, kalau kamu memikirkan, udahlah gue nggak peduli lah soal keluarga. One day dunia ini yang akan memuridkan mereka. Aku nggak mau pimpin keluarga, aku nggak mau menikah, dan selain sebagainya. Ada begitu banyak pilihan yang mungkin kita pikir, oh aku nggak mau ambil responsibility itu. Kalau kita berpikir seperti itu, the wicked will do it. Ada satu quotes yang bilang gini, alasan orang jahat bersuka cita adalah waktu orang baiknya nggak ngapa-ngapain. Itu katanya udah sebuah kemenangan. Buat orang jahat, kemenangan besar mereka adalah waktu orang baiknya nggak ngapa-ngapain. Nggak mau ambil resiko, nggak mau mimpin, dan lain sebagainya. Aku berdoa kita nggak perlu banyak, tapi kita perlu jadi leader. Aku berdoa nih setiap orang di ruangan ini dan yang ikut di Zoom. Aku berdoa suatu hari kalian akan jadi leader. Amin. Di area kalian masing-masing, di keluarga kalian masing-masing, di tempat di mana Tuhan taruh. Nah hari ini nggak kebetulan, pasti ada sesuatu yang Tuhan lagi percayakan dalam hidup kalian. Kalian pikir ini nggak ada hubungannya kan? Tapi sebenarnya hari ini interpersonal skill kalian lagi dibentuk supaya kalian capable. Hard skill kalian lagi dibentuk. Kenapa kamu ketemu masalah terus? Karena one day kamu akan jadi problem solver. Kenapa kamu perlu banyak handling konflik? Karena one day mungkin kamu akan memuridkan banyak orang. Hari ini latihannya. Amin. So, yuk kita tundukkan kepala kita, renungin firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus bicara hari ini? Pribadi lepas pribadi, nggak ada yang kebetulan. God designed it to be a leader. Memang kita nggak mayoritas. Orang Kristen tidak mayoritas, tapi punya influence yang melebihi mayoritas. That's why I pray that this room become a room for the leaders to be groomed. Tempat di mana kalian di grooming jadi pemimpin. The church is the training ground. Kalau kamu lagi ngadepin masalah, who knows? Masalah di musim berikutnya akan jauh lebih besar. Hari ini kamu lagi latihan. So relakan dirimu, belajarlah melihat seperti Tuhan melihat. Because kebutuhan untuk pemimpin itu selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Mari serahkan hidupmu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga dinta. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, apapun musimku, kami percaya, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku,
Mari akui kuasa Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan. Mari dengan imanmu, mari katakan masa depanku, masa depanku. Amin. Terjaga. Mari sekali lagi katakan, oh, selama ku hidup. Apapun musim yang sedang kau alami hari ini, apapun musimmu, ku percaya kebesaran-Mu. Mari berserah sama Tuhan, katakan kekuatanku di dalam. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu. Amin Tuhan. Ku serukan. Mari angkat kedua tanganmu. Mari katakan dengan penyerahan total. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang terangkat. Aku berdoa biarlah setiap kami boleh membawa hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan musim hidup kami hari ini. Kami juga menyerahkan musim hidup kami yang akan datang. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya kalau hari ini kami ada dalam sebuah musim kehidupan yang tidak nyaman. Musim ini sedang mempersiapkan kami untuk jadi pemimpin yang jauh lebih baik di kemudian hari. Karena Tuhan mencari seperti Musa mencari. Ada begitu banyak orang yang perlu dimuridkan, dilayani. Ada begitu banyak area yang perlu perubahan di bangsa ini. Ada begitu banyak area yang perlu perubahan di kota ini. Kalian sendiri ngerasain kan, kalian gak puas. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi sometimes kita cuma berhenti sampai di situ. Dan kita gak buat apa-apa. Kita berharap one day adalah godly leaders yang mimpin. Tapi kamu gak mau, siapa tahu Tuhan pilihnya kamu. Dan Tuhan persiapin kamu hari ini. Kenapa memangnya kalau kamu minoritas, kalau kamu jalan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Gak ada yang gak mungkin. Kenapa memangnya kalau kamu broken home, itu bukan berarti broken future. Kenapa memangnya kalau kamu hari ini gak bisa ngapa-ngapain? Kamu bisa cari Tuhan, kamu bisa baca Alkitab, siapin waktu, gak perlu modal gede. Tapi itu akan membawa perubahan yang besar banget dalam hidupmu. Yuk belajar, pelihara takut akan Tuhan sejak hari ini. Pelihara takut akan Tuhan sejak hari ini. Jangan suka bohong. Aku mau ingatin, jangan suka bohong. Jangan pikir, gak apa-apa bohong. Bapak segala pendusta adalah iblis. Bapakmu di surga tebus kamu untuk jadi anaknya. Kenapa kamu pilih untuk jadi anaknya iblis? Kalau kamu mau dipersiapkan Tuhan untuk jadi pemimpin, taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu. Kami belum tahu kami akan memimpin di bidang apa. Tapi kami gak mau ada pemimpin yang jahat yang mengambil alih kepemimpinan. We want to be godly leaders that brings godly influence. Aku berdoa buat setiap anak-anak. Gak ada seorang pun dianggap Tuhan muda karena gak ada seorang pun dianggap Tuhan rendah karena dia muda. Tapi kalau dia mau hari ini Tuhan, mold us, bentuk setiap kami Tuhan, setiap individu di ruangan ini dan yang ada di Zoom. Buat kami jadi pemimpin masa depan Tuhan. Mulai dengan memimpin diri kami di masa ini. Aku berdoa, Roh Kudus Engkau penolong, biar kami jadi pelaku. Engkau menolong setiap individu Tuhan. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bukan kuat dan gagah tapi Roh-Mu. Engkau yang akan mempersiapkan. Ada banyak orang akan keluar dari tempat ini dan memimpin, memberi pengaruh yang besar di pemerintahan Indonesia, di kota Batam, di marketplace, di sosial media, di gereja, di keluarga. I will see the leader will rise from this place and lead the generation to Christ. Disciple them to you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Mari angkat kedua tangan. Katakan masa depanku. Masa depanku terjaga di tangan.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya masa depan kami penuh dengan harapan. Kau melihat jauh ke depan, kami gak lihat, tapi Tuhan sudah lihat. Kalian adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dipakai Tuhan to bring great influence for the nation. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga mau mempersiapkan diri kami untuk perjamuan kudus. Teman-teman boleh persiapkan perjamuan kudusnya, ambil roti dan anggur. Kalau ada teman-teman yang belum dapat roti dan anggur, boleh mengangkat tangan, Aster tolong dibantu. Jika ada yang belum, mungkin juga bisa ke belakang untuk ambil roti dan anggur yang ada di meja sekretariat dekat pintu. Kita ambil roti. Mari makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau ada di antara setiap kita sedang diingatkan Tuhan untuk sebuah dosa yang belum kita akui dan belum kita minta ampun, mari akui dan minta ampun saat ini. Mari koreksi diri kita masing-masing. Ampuni kami Tuhan. Dosa kami itu pelanggaran kami. Tuhan Yesus, thank you untuk darah-Mu Tuhan, thank you untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan, angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan anggur dan kita angkat di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Mari katakan. Selama ku hidup, akui kuasa-Mu. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku tidak. Mari serahkan hidup-Mu. Kami akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu.
kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk menjadi seorang pemimpin Tuhan Yesus. Kami percaya pada akhirnya kami akan menjadi seorang pemimpin, dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar Tuhan Yesus. Kami harus capable Tuhan Yesus, kami harus takut akan Tuhan, dan kami juga Tuhan Yesus mau belajar itu semua Tuhan Yesus demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati Ko Edwin Tuhan Yesus, berkati pelayanannya secara luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah apapun segala sesuatu yang dia lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman.